ya semacam tisu, kondom. Berarti melakukan itu di warung, Mas? Jadi kayak ini resto ini kayak ini apa sih gitu kok kan? Mengerikan ya. Mengerikan banget. Coba kamu pelajari, analisa. Restomu itu punya kelebihan apa, kekurangan apa. Oke. Jangan sampai kamu fight dengan dengan kompetitor yang kamu nggak akan bisa ngelawan mereka gitu loh. Istilahnya jangan berperang dengan mereka dengan cara yang salah. Jadi cari winningmu sendiri. Apapun bisnis itu, ya, even gorengan aja sekalipun. Iya. Jadi bikinlah bisnis yang kemudian akan memorable gitu loh. Ketika kita jualan, uang bisa habis, tapi momen itu nggak akan pernah habis. Kita ninggalin sesuatu nggak sih? Dia setelah kerja di Pecah Telur, ada perubahan nggak dari segi keimanannya misalnya? Dari segi kebaikannya mereka, ada perubahan nggak? Mas Agung ngelatih mereka nggak? Apa hanya disuruh kerja aja, nyuting aja tiap hari? Nggak ngasih insight segala macem. Kalau kamu keluar dari tempat saya jadi karyawan lagi, mending nggak usah keluar. Saya pernah miskin, kaya banget, kemudian miskin. Ketika bapak saya mulai sakitan, itu habis harta saya. Sampai bapak saya itu stroke segala macam, sakit segala macam itu nggak ada orang yang pernah dia bantu tuh bantuin dia. Itu yang bikin saya kayak dendam pada diri saya bahwa saya harus ngelanjutin perjuangan bapak saya, bantu orang. Jadi bapak saya dalam kondisi sakit, saya antar dia gitu kan. Kemudian dia jatuh di depan teras sekolah. Itu teman-temannya nggak ada yang bantu, Mas. Orang-orang yang sama bapak saya ditinggiin sebenarnya, tapi dia nggak ada yang bantu. Bahkan sampai bapak saya meninggal tuh ada orang-orang yang dia bantu tuh nggak pernah datang ke bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah orang yang susah saya undang untuk podcast dan Bukan akhirnya susah sih, bisa Mas. kesini. Lebih ke nggak mau, Mas. Ya. Minder saya kalau nggak ada pensampaian itu. Awal kenal saya dengan Mas Galih itu ngelola, boleh dibilang restoran ya Mas ya dulu? Iya, restoran. Ngelola restoran The Jogjas Resto, Jogja Resto. Jogjas Resto. Awalnya ya. sih sambal ya, sambal. Oh ya, namanya brandnya dapur sambal. Ya, dapur sambal. Terus berubah menjadi Jogja Resto setelah kita belajar ke Jogja tentang masalah branding dan segala macamnya. Akhirnya kita ganti nama ke Jogja Resto. Oke, dari situ kemudian sempat tutup, terus sekarang juga tetap di F&B. Iya. Nah, kalau bukan sempat tutup, Mas, memang tutup. ini sebenarnya saya halus tadi, Mas. Nah, waktu gini, Mas. Nah, sekarang juga Mas Galih juga seperti yang di kaosnya juga menjabat atau inisiator TDA Tulungagung ya. Alhamdulillah. Ketua TDA 1.0. Iya. Dan kemudian juga ada mentor minti-minti yang dimentori Mas Galih dan beberapa cukup berhasil juga saya lihat terutama di bidang kuliner. Mas Galih itu kayak umpama sekarang gitu ya, mengenalkan diri itu sebagai apa? Ke orang gitu ya. Ke orang begitu. Orang nganggur sih, Mas, sebenarnya. Pengangguran yang ingin membantu banyak orang gitu aja sebenarnya. Jadi kayak kenapa juga kalau di flashback ke belakang gitu kan ya, kenapa saya kemudian menjadi inisiator TDA, kemudian juga itu kalau dihubungkan dengan buka resto segala macam itu nyambung gitu loh. Nyambungnya di mana? Jadi gini, saya itu setelah resign dari Kalimantan, kemudian saya buka resto itu tadi sama teman saya namanya Mas Roni itu, kan awalnya kan blank. Jadi saya Mas Roni itu adalah teman saya SMP, kemudian ayo gabung yuk bantuin saya di resto gitu kan. Saya kemudian ke resto di mana ada suatu tempat yang kayak gudang gitu kan, bukan resto dulu kalau kita ngomongnya, lebih ke gudang gitu kan. Saya selama beberapa jam itu nongkrong di tengah-tengah, ngambil bangku, duduk di tengah bangunan kosong itu tadi, cuma bayangin ini mau dibikin apa ya, ini mau ngapain ya tempat ini kok kayak nggak jelas gitu. Akhirnya kemudian ya udahlah saya coba-coba, kemudian ada juga teman Mas Iva itu yang kemudian diajari gitu kan. Akhirnya saya belajar ke Jogja segala macam. Nah, di situ saya berpikir bahwa ternyata saya itu butuh komunitas untuk sharing-sharing masalah keilmuan. Nah, itulah kemudian kenapa saya akhirnya menginisiasi TDA segala macam. Jadi saya sekarang kalau boleh ngomong itu saya orang biasa
yang kalau semua orang pingin lah ya, semua orang pingin ya menjadi orang yang bermanfaat gitu aja. Jadi kalau Mas Gali itu siapa ya? Orang biasa yang pingin jadi orang yang bermanfaat gitu aja. Nggak ada lebih-lebihnya. Ya sebisa kita lah jadi orang yang bermanfaat gitu aja. Oke. Sebagai apa? Ya sebagai apa ya saya? Soalnya nganggur saya itu sebenarnya. Oke. Nganggur tapi banyak uangnya. Ada aja gitu. Ada aja. Alhamdulillah. Oke Mas, sebelum aku membahas tentang sisi lain dari Mas Gali, aku ingin mengulik dulu backgroundnya Mas Gali. Ya. Dulu kan di Kalimantan, Betul. di pertambangan ya kalau nggak salah ya, bekerja kan, kemudian desain kan, Iya. terus kok di kuliner Mas, Iya. kenapa kuliner gitu aja? Sebenarnya awal kuliner itu ya di resto itu tadi. Ya karena saya tadi ya. blank nggak ngerti masalah kuliner. Kemudian resto itu menuntut saya untuk belajar tentang manajemen kuliner. Ya kan, bagaimana kemudian SOP, bagaimana masalah rasa segala macam, saya itu belajarnya di situ. Jadi yang membuat saya paham banyak tentang masalah F&B itu ya di resto itu. Selama saya belajar, saya kan belajar di Jogja ya, ada satu komunitas yang kemudian saya juga menginisiasi terbentuknya satu grup F&B ya, grup pembelajaran juga namanya Foodpreneur Academy saat itu di Jogja. Di Jogja saya gabung sama teman-teman di Jogja, Solo, Semarang. Jadi kita bikin komunitas yang kita sharing aja, kayak nyantai aja, kayak ngobrol. Kemudian kamu punya ilmu apa segala macam di Facebook, di WhatsApp kita bahas-bahas apa gitu kan tentang masalah kuliner. Karena ternyata bahwa ilmu itu nggak bisa melulu dibahas dalam kelas, tapi dipraktekkan. Apa yang pengalaman saya alami, saya sharingkan pada teman-teman yang lain. Siap. Dan itu yang bermanfaatnya dan lebih aplikatif daripada kelas. Nah itulah kemudian saya paham banyak tentang masalah dunia F&B. Bagaimana branding, bagaimana kemudian nyetok bahan baku supaya nggak cepat basi segala macam. Bagaimana pelayanan segala macam, itu di situ semuanya. Dan itu hasil dari prakteknya teman-teman semuanya. Ya sudah mungkin belasan tahun menjalani dunia F&B. Ya. Berarti pada dasarnya Mas Gali itu senang komunitas gitu kan? Yes, di Jogja di waktu kuliner di Jogja Resto itu aja udah bikin komunitas. Dan Anda tamu pertama saya. Hah? Aku? Iya. Saya bikin satu grup komunitas saat itu, ya kan. Kemudian saya undang pembicara. Oh iya. Betul. Saya itu masih di perusahaan yang sebelumnya. Iya. Gitu. Oh iya. Ingat kan? Iya. Gitu. Memang saya berjasa ya. Wow, jasa banget, luar biasa gitu. Emang mantap, menginspirasi. Oke. Nah, ternyata bikin komunitas itu. Terus kemudian usahanya ternyata nggak bertahan lama ya Mas. Berapa lama itu ya? Cukup nggak bertahan lama, cuman memberi dampak bagi saya pribadi itu luar biasa. Karena disitulah di Jogja Resto itu saya mengalami proses pembelajaran hidup, pembelajaran masalah bisnis itu lebih mendalam. Tentang bagaimana kita itu sebagai pengusaha kuliner itu harus bertahan, belajar ngemong sama karyawan, kemudian legowo saat bangkrut, itu di situ. Gitu ya. Di resto itu. Pelajaran apa? Pelajaran kehidupan apa yang Mas Gali dapat dari situ? Gini ya. Pertama adalah yang paling bermakna adalah masalah persahabatan, ketulusan. Jadi kalau dibilang dalam hidup saya itu ada orang-orang yang paling berjasa ya, selain keluarga saya, ayah ibu saya, adik saya, anak saya gitu kan, itu ada 3 orang kalau boleh saya sebut. Siap. Pertama adalah Mas Zakaria Roni. Oke. Nah, ini adalah partner yang di resto itu. Jogja Resto. Ya, kemudian ada Mas Iva Johan dan yang berikutnya adalah Eslam Ragab. Nanti kita akan jelaskan siapa tuh Eslam Ragab. Jadi saya menduga ada nama saya loh di situ. Oh, enggak ada. Nama Anda enggak ada. Berarti saya enggak cukup berarti bagimu ya. Hanya biasa aja lah gitu ya. Hanya berdampak sedikit aja. Iya. Jadi Mas Roni itu yang saya enggak. Jadi unik ya. Disinilah saya belajar bagaimana bahwa kita bermanfaat atau membantu orang tuh nggak perlu ada ikatan darah, nggak ada perlu ikatan satu emosional khusus atau apapun gitu, nggak ada. Mas Roni ini saya bilang ini unik orangnya. Kita hanya kenal di SMP dan itu pun nggak terlalu dekat. Tapi kemudian dia mengajak saya untuk bergabung di restonya dia. Oke. Ayo gabung yuk gitu kan. Nah, saya bilang bahwa aku nggak iso kalau kita temen kemudian saya jadi karyawanmu, saya nggak bisa. Akan ada susah untuk dialog komunikasi segala macam. Ayo kita join aja lah. Kita kerja bareng, invest bareng, bagi hasil gitu kan.
Mohon maaf, berarti Jogja Restonya sudah ada duluan? Ada duluan. Oh, berarti Mas dapur Galih... dapur Oh, sambal. udah ada dapur sambal nih, Ya, udah berjalan. betul. Kemudian Mas Galih masuk gitu ya? Ya, dapur sambal itu saat itu dalam posisi hidup segan mati tak mau. Minus begitu ya? Minus luar biasa, gajinya kecil segala macam, kemudian singklu dan dianggap sebagai tempat yang mesum. Mesum Mas? Iya betul. Ada kejadian begitu di situ? Banyak. Jadi saat saya masih mulai awal-awal masuk itu luar biasa itu. Tempat mojok begitu ya? Mojok betul. Kita hafal lah kalau ada customer datang bawa helm, pakai masker itu udah pasti mau ngapain gitu lah. Oh, karena remang-remang begitu? Iya betul, remang-remang. Banyak gazebo yang di pojok-pojok itu, di atas lantai 2 juga ada yang pojok, ada sekatnya tinggi. Cukup privacy gitu ya? Sangat privacy. Bahkan waktu saya melakukan pembersihan itu dan dekorasi ulang, kita nemukan banyak sisa-sisa bekas-bekas sesuatu yang nggak layak untuk dibicarakan. Apa Mas? Ya semacam tisu, kondom. Berarti melakukan itu di warung Mas? Ya begitulah. Jadi kayak ini resto ini kayak ini apa sih gitu kok kan? Mengerikan ya? Mengerikan banget. Dan itu saya harus ngerubah itu semuanya. Makanya saya tadi di awal bilang bahwa saya ada satu momen di mana saya duduk di tengah-tengah ruangan dan saya blank, saya mau ngapain ini? Oh, yang tadi kok katakan itu betul. Karena melihat kondisi seperti itu. Iya bener, kayak ini mau diapain sih? Iya, minus, nggak ada duit, ya secara modal untuk dekor kan nggak mungkin gitu, segede itu butuh biaya yang luar biasa. Iya, gede tempatnya ya. Gede banget. Dan berapa? Biar kegambar teman-teman. 2 kali kantornya pecah telur deh. Nanti orang jadi tahu Mas kantornya pecah telur kecil. Oh iya. Ya sekitar berapa ya? Gak usah dibilangin kalau gitu. Nanti jadi ketahuan kantor pecah telur lumayan besar lah Mas. Iya. Besar. Intinya gede lah ya, kayak restoran gitu betul, ya. Betul. Kapasitas bisa 1.000 orang lebih. Beneran? Iya. Karena kita pernah ngadain acara pernikahan di sana. Iya, siap. Gitu. Jadi besar. Berarti pecah telur enggak kecil-kecil amat lah ya. Iya, betul. Itu jadi kayak blank di situ. Ya udah, akhirnya disitulah saya kemudian banyak belajar tentang masalah ini. Nah, kemudian saya belajar ke Jogja. Bentar, ini biar nyambung ya. Tadi kan bahas Mas Roni, kebaikan Mas Roni tiba-tiba kok manggil kamu itu atas dasar ini dia. Saya nggak tahu sama sekarang. Nggak pernah tanya, Mas, nyapa sama manggil aku Mas itu. Kalau saya lihat memang Mas Roni ini adalah kalau dibilang orang goblok gitu kan. Karena Mas Roni lihat loh Mas. Enggak apa-apa. Karena saya selalu bilang bahwa kamu tuh orang, ini akan nanti nyambung ke belakang ya. Saya bahwa orang baik itu mungkin bisa dianggap sebagai orang yang goblok gitu ya, orang bodoh. Karena akhirnya kemudian diperalat oleh orang lain. Kadang bertemu dengan orang-orang yang dibantu tapi kemudian enggak ada timbal balik kepada dia. Nah itu. Nah ini Mas Roni salah satunya. Orang tulus lah Mas. Iya mungkin seperti itu. Okay. Nah, dan kemudian ya udah akhirnya sama Mas Roni itu tadi merintis dari awal di resto itu tadi. Belajar ke Jogja, ikut kelas, kemudian ketemu sama banyak orang lagi di Jogja, Solo segala macam, berbagai karakter. Kemudian alhamdulillah bisa kemudian nge-branding resto itu sama selain sekolah juga Mas Iva juga bantu. Nah ini Mas Iva juga nih. Ini Mas Iva adalah orang kedua yang membantu saya. Yang berjasa memiliki arti saya. Lah, berjasa arti. Bagi Mas Galih. Mas Iva Johan itu kalau saya bilang dia adalah orang yang kalau saya ada masalah itu saya nggak perlu nanya sesuatu. Mas Iva ketemu yuk. Ketemu aja sudah 50% masalah saya udah selesai. Kenapa? Ada jawaban dia bacanya dia. Gak tahu juga, kayak tenang aja gitu. Kayak orang ini tuh kayak karena tulusnya dia mungkin membuat saya tuh tenang aja. Kenal di mana Mas Iva? Mas Iva kenalnya di Komunitas juga. Di TDA. Saat itu sebelumnya. Bukan TDA, sebelumnya. Oh iya. Kemudian kita kenal aja, kemudian akhirnya dia sama. Kita hanya kenal biasa tapi kemudian dia mau bantu saya, itu yang berbeda. Tanpa ada bayaran, ada bayarannya, cah kangkung saat itu. Karena makan bareng gitu ya. Enggak, pokoknya Mas, aku butuh bantuanmu. Mau nanya sesuatu. Kesini tak bikin cah kangkung. Oh ya, di tempatmu. Di resto itu. Oh, yang bikinkan sampai ya. Iya, jadi udah dia datang. Bantuin apa dia? Bantuin ilmu apa? Contoh gini misalnya, Mas, ini gimana ya cara bisa datangin traffic? Mas, ini kok ada masalah kayak gini nih gimana ya gitu kan. Lebih ke marketing lah ya. Marketing, memanage SDM, itu Mas Iva.
dapur sambel Ya. yang dulunya dikenal sebagai tempat gitu-gitu tadi. Ya. Itu. Kemudian waktu aku datang kan sudah hilang klaim Ya, itu. Family Resto. Family Resto udah mulai rame itu apa yang signifikan Ya. yang kau lakukan? Bagaimanapun setiap usaha itu namanya branding. Ini yang paling penting dalam bisnis. Makanya saya bilang mau sekuat apapun uang, misalnya modal segala macam, enak rasa segala macam, kalau dia nggak punya branding, apa yang harus ditampilkan kepada orang lain, kepada customer itu kalah lus. Jadi waktu saya ikut kelas di Jogja itu, saya dibilang sama mentor saya, coba kamu pelajari, analisa, Restomo itu punya kelebihan apa, kekurangan apa. Oke. Jangan sampai kamu fight dengan dengan kompetitor yang kamu nggak akan bisa ngelawan mereka gitu loh. Jadi coba cari resto di Tulungagung yang rame, yang laris segala macam. Kemudian cari apa kelebihan kamu dibanding mereka dan apa kekurangan kamu. Yang kamu mungkin bisa pelajari dari mereka itu semuanya. Istilahnya jangan berperang dengan mereka dengan cara yang salah. Contoh misalnya saat itu ada satu resto yang besar yang baru berdiri di sebelah resto saya. Sebut aja Mas. Gak apa-apa kah? Ada The Dome. Dom. Kan gede banget Mas, Gede, bagus. Dome, ya. Saya nggak akan bisa nyaingi mereka Oke. gitu loh. Jadi Dom sekarang masih ya? masih. Oke. Jadi jangan kamu berpikir bahwa berperang dengan Dome dengan modal yang besar. Oke. Jangan-jangan winningmu nggak di situ, nggak didesain. Kamu mau dekorasi resto dengan biaya yang besar, setelah jadi apakah yakin bisa ngalahin Dom? Belum tentu gitu loh. Jadi jangan sampai kamu fighting sama dengan kompetitor di medan yang salah gitu loh. Jadi cari winningmu sendiri. Jadi udah saya pelajari semuanya akhirnya saya ketemu bahwa ya udah saya nggak perlu lagi dekorasi, saya nggak perlu lagi bikin rasa menu yang western segala macam ya just be myself. Jogja Resto. Jadi kayak Jogja, kemudian saya Family Resto. Jadi bagaimana agar kesannya bahwa yang mesum itu berbeda lagi, berubah. Orang datang ke resto saya adalah keluarga, akrab, bersahabat. Gitu. Bagaimana mengkampanyekan itu maksudnya? Nah, gimana? campaign. Jadi media sosial, Facebook. Kemudian saat itu saya udah mulai merubah kayak gini. Resto itu kan biasanya kan orang nunggu ya, proses menunggu. Iya. Nah, resto saya dulu itu saya punya suatu SOP di mana ada buku mewarnai dan pensil mewarnai. At least ketika ada keluarga datang bawa anak, si waitress harus memberikan buku mewarnai supaya dia menunggu makanan datang sambil mewarnai sambil sama orang tuanya. Tidak ada aktivitas untuk anak-anak gitu. Correct, ya. betul. Kemudian wajib waiter itu kenal sama tamu yang datang. Wajib hukumnya. Disapa, Harus bagaimana caranya gitu biar bisa, Pak Agung selamat datang, bla bla gitu. Saya bukan Agung ternyata gitu. Pernah harus, juga. Masih ya. Kalau nggak kenal ya, monggo sih. Iya. Kalau udah akrab banget pasti kenal. Oh iya. Bahkan banyak dari waiter saya itu udah tahu siapa namanya, apa yang dipesan, posisi duduknya di mana. Iya. Wih keren ya. Iya, itu saya kasih bonus buat mereka. Kemudian Family Resto juga saya bikin paket-paket yang keluarga. Ini juga akan berhubungan sama bagaimana kenapa saya fail saat COVID. Nah, jadi saya bikin paket yang nggak ada paket perorangan, paket keluarga, paket berkelompok segala macamnya. Jadi saya nggak ada paket yang perorangan. Kemudian juga saya berikan free kalau ada yang ulang tahun, free dekorasi segala macam. Pokoknya bagaimana agar orang itu masuk ke resto saya itu ya fun lah, keluarga banget gitu. Enak gitu, itu. Yang sekat-sekat tadi diubah nggak ada, sudah. Pokoknya kalau ada ya itu tip. Jadi kalau ada customer yang mulai datang masuk pakai helm, pakai masker, waiter harus wajib mendampingi sampai di atas. Kalau perlu pas lagi makan itu ya kita nyapu apa, bikin mereka nggak betah. Terserah kita kehilangan mereka nggak apa-apa. Nah maksudnya tadi kan adanya katanya sekat privacy itu buang semuanya. Oh dihilangin gitu ya. Bikin cerah, ganti warna segala macam. Bahkan karena saya saat itu modalnya dikit ya, dekorasi itu kayak gambar sendiri gitu. Saya bikin suasana Jogja di sana. Jadi bikin ngecat itu saya sendirian sama teman malam-malam. Yang gitu. dasarnya memang seniman ya, jadi bisa. Seniman dan miskin ya. jadi kayak saya memplesetkan kreatif menjadi kreatif. Jadi saya kere tapi kemudian aktif bagaimana agar bisa menjadi solusi gitu kan. Kan butuh duit Mas kalau bayarin orang kan gitu kan.
Nah, itu butuh berapa lama untuk merubah image untuk jadi? Gak lama mas. Gak lama ya? Gak lama mas. Jadi setahun konsisten tiap hari media sosial kita sebar segala macem. Alhamdulillah itu dari yang minus, kemudian saya bisa bayar utangnya resto, naikin gaji segala macam, kemudian memperbaiki bagasi-bagasi yang rusak, bikin pagar, semuanya hampir nggak sampai setahun, nggak sampai 2 tahun mas. Setahun mulai hijau lah ya, setahun mulai di hijau. awal-awal itu membersihkan aura negatif ya. Setelah itu baru kita rubah jadi family resto. Oke. Yeah. Nah, kemudian kok bisa tutup, Mas? Itu dia. Bagus. Itu berapa lama itu hidupnya? COVID. Hidupnya berapa lama berarti? Kita 2019, 2016, 16, 17, 18, 19, pokoknya 2000 berakhir di COVID. 2016. 2020. Ya, 2020. Ya, COVID kan 2020 ya, kan. Nah, itu kesalahan saya. Ketika saya membranding, mempositioning sebagai family resto, saya nggak menjual paketan perorangan. Iya. Orang datang harus bersama-sama dan itu nggak boleh. Dan itu sudah cabang kedua. Saya sudah buka cabang kedua. Yang di sini. Betul. Di lantai di perempatan Beji. Betul. Buka cabang, COVID datang. Cash kesedot ibaratnya gitu ya. Iya betul. Dan itu luar biasa. Ya sudah. Mau gimana lagi? Nikmati aja. Dan itulah proses di mana sempat yang inilah manfaat ber-TDA. Mungkin kalau saya dan Mas Roni saat itu saya nggak ikut TDA, mungkin saya stres ya karena harus kehilangan pemasukan, kehilangan karyawan segala macam bla 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 yang kemudian habis bis gitu loh. Harus nutup segala macamnya. Itu enggak, itu luar biasa. Bis ini ya, berapa maksudnya habis? Artinya, banyak ya Mas? Banyak Mas. Banyak. Karena untuk apa? Setup itu atau apa? Begini. Artinya gini, kan kita nggak bisa seolah-olah gini. Saat itu saya membayangkan bahwa COVID itu nggak akan ada akhirnya. Nah, kemudian saat itu kita nggak bisa dapat pemasukan. Kemudian karyawan itu nggak digaji selama 6 bulanan kalau nggak salah itu. Karyawan itu kayak, ya udah hari ini jualan berapapun habisnya dibagi rata uangnya. Itu juga luar biasa ya. Saya ketemu karyawan yang sangat loyal banget. Bahkan kita pernah bilang gini, kita udah nggak bisa bayar kamu, silakan kalau mau resign dan cari kerjaan lain. Mereka bilang enggak Pak, saya sama Pak Roni dan Pak Gali aja sampai habis. Iya. Dia sebenarnya nggak loyal sih Mas, pengen menghabiskan aja. bisa jadi. Sampai akhirnya kemarin ketika kita pivot ke beras, distribusi beras itu mereka masih sama kita. Iya. Akhirnya berubah ke supplier beras ya. Betul. Itu artinya itu pun mereka sama kita. Oh, keren ya. Dan mereka ya udah jadi kayak keluarga bagi kami. Kami menerapkan bahwa karyawan bukanlah karyawan tapi adalah bagian dari keluarga kami. Termasuk juga yang Mas Binarko yang TDA itu betul, juga. sampai sekarang. Semuanya itu dari dulu. Itu dari beras ya. Dari handphone. Karena saya sempat juga punya handphone ya, bisnis handphone itu ya. Yang penuh konflik itu ya. Ya penuh konflik itu ya. Hati-hati pakai nama ya. Bikin nama juga harus hati-hati ya. Mohon maaf teman-teman. Karena sahabat saya itu. Sama ya. Jadi banyaklah teman-teman juga. Pokoknya saya berusaha bagaimana. Saya punya prinsip gini Mas. Ketika orang itu gabung sama saya di usaha saya akan bantu dia bertahan selamanya sebisa mungkin. Keren. Gitu. Jadi even pun anggaplah bisnis saya itu fail misalnya gitu. Selama kamu sama saya akan usahain kamu tetap hidup. Iya, berjuanglah kita sampai benar-benar habis-habisan. Betul. Kecuali kamu berkhianat bagi saya, udah kamu saya buang gitu kan. Tapi kalau kamu masih berusaha bagus, jangan pernah takut, saya akan tetap support kamu. Saya nggak akan tinggalin kamu. Yes, gitu. Correct. Oke. Kayak gitu. Makanya agak susah, agak pusing kayak gitu. Oke, singkat cerita kan usaha restonya Jogja Resto berakhir nih, tapi berpindah ke supplier beras sampai sekarang masih Mas? Masih meskipun grow up terlalu, atau biasa-biasa aja karena beras itu modelnya besar, profitnya kecil, ya kan, kayak gitu. Yeah. Nah disitulah setelah waktu waktu COVID tiba, resto tutup, saya ketemu sama Islam Ragab. Aku baru dengar itu. Nah jadi saya beralih ke dunia voice over. Saya punya sambilan voice over. Yeah. Karena resto udah mati kan saya bingung nih. Saya dapat pemasukan dari mana lagi gitu kan? Yeah. Yang kayak saya punya keluarga yang harus saya biayai tapi habis COVID kan nggak tahu nih. COVID kan kayak
Saat itu kita nggak berpikir bahwa akan berhenti kan COVID kan. Iya, Kayak nggak tahu kapan gitu kan. Terus kayak gimana ya? Kemudian ada adik ipar saya bilang, kenapa nggak jual suara aja mas gitu kan? Pakai satu situs Fiverr gitu, tahu ya? Fiverr. Nah situlah saya selama 3 bulan nyoba nggak laku-laku suara saya. Kemudian Allah tuh datangkan Islam Ragab. Islam Ragab. Namanya Islam Ragab. Memang namanya Islam Ragab itu? Iya betul. Orang mana? Dia orang Mesir kerja di Perancis, Paris. Kenal di Fiverr. Jadi kayak gini. Kalau di Fiverr kan kita DM ya, apa namanya? Tolong baca skrip ini untuk mengerjakan proyek ini gitu kan. Di dalamnya tuh ada WhatsApp. Call me if you read this gitu kan. Udah saya. Memang boleh kayak gitu? Actually nggak boleh sebenarnya. Tapi mungkin karena proyeknya berbeda, akhirnya udah. Di situ saya di calling dia WhatsApp. I need your voice gitu kan. Saya cocok sama suara kamu, mau nggak kerja sama saya untuk ngisi suara. Nah saat itu saya masih bingung tuh karena kita diminta untuk ngisi suara dakwah. Dakwah. Jadi kayak dubbing dakwah gitu loh mas. Dubbing dakwah. Saya itu nggak berpikir ini beneran apa ya? Enggak bener, ini aliran bener apa enggak gitu kan. Karena saya khawatirnya salah gitu kan. Yang menyesatkan gitu kan. Saya tunjukin ke Habib Muhammad saat itu. Al-Bajah. Iya. Kayak gini boleh nggak sih bla bla gitu. Boleh mas, nggak apa-apa bla bla. Ya udah saya terima. Dan ternyata itulah awal saya kemudian merasakan bahwa suara saya itu ternyata mahal ya harganya gitu. Dibeli berapa? Luar biasa mas. Jadi sudah ya gede lah mas. Satu detik, 1 menit itu bisa sampai 10 lah. 10 juta? Ya. 1 menit? Ya. Mas hitung nanti berapa menit ini ya? Istilah saya kemudian believe bahwa ternyata ternyata Allah. Mas kok bisa? Nggak tahu ya itu. Kok bisa ya akhirnya begitu. Yang nentuin harga sana? Awalnya begitu. Mas proyek begini ya saya kasih harga segini. Bener kah gitu kan? Saya makanya saya ragu ini bener nggak sih gitu kan? Tawarannya gede gitu ya angkanya. Karena biasanya kecil-kecil gitu kan. Satu proyek boleh biar ke gambar gedenya berapa, satu proyek berapa nilainya? Satu proyek bisa antara saya ngisi anggaplah karena sama Islam itu saya proyek episode ya. Jadi episode kita kemudian dibayarnya adalah tidak per menit lagi. Di awal per menit kemudian per episode. Episode bisa sekitar 15 menitan. Itu antara ya 50. Gitu. Keren ya. Itu ngomong gimana contohnya? Contohnya ya kayak dipraktekan seperti ini contohnya. Ya, dakwah Mas. Jadi kayak gini ke podcast nih ya. Jadi ada host, ada narasumber. Ya kemudian ini bahasa Arab. Oke. Nah, saya dubbing itu. Dibahasakan Indonesia. Bahasa Indonesia. Untuk masyarakat Indonesia. Hadirin yang budiman, kita bersama dengan Ustadz Agung. Nah, gitu aja biasa, dubbing biasa. Dan itu kemudian berjalan, akhirnya si Islam bilang gini, kayaknya udah ya aku cocok sama kamu dan saya nggak akan perlu lagi cari orang lagi gitu. Untuk terjemahan saya untuk proyek saya ini selama kapanpun yang versi bahasa Indonesia kamu yang cari. Nah karena di situ kemudian saya harus nggak mungkin dong suara saya terus gitu kan. Akhirnya di situ saya meng-hire banyak orang. Jadi kayak siapa yang bisa bagus suaranya bla 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 saya undang untuk rekaman. Termasuk itu kan teman-teman yang akan pernah main juga ke studiomu, studio betul, suara itu betul, yang di tingkat itu kan. Iya betul. Pokoknya dia datang segala macam bla bla bla. Sampai sekarang masih Mas itu? Alhamdulillah. Ini setahun ini masih break karena dia bikin film. Oh, nanti yang dubbing filmnya juga sampean? Enggak? Enggak kayaknya. Enggak. Ini unik, makanya Islam ini adalah saya bilang kita nggak kenal, kita nggak pernah ketemu sama sekali. Belum ketemu sampai sekarang? Sampai sekarang. Kita pernah janjian, ya kita ketemu di Bali ya, bla bla bla. Tapi belum kejadian sampai sekarang. Tapi dia itu begitu support saya, bantu saya. Even kalau misalnya saya ada problem bla bla bla. Kamu butuh pinjaman uang kah? Ayo saya siap. Gampang, gak usah ini. Kamu butuh apa bilang sama saya. Anak saya ulang tahun dikasih hadiah segala macam. Dan kita tuh kayak ini orang ini kok baik banget kenapa sih? Sempat saya berpikir bahwa ini orang asing saya nggak kenal, tapi dia begitu support saya gitu loh. Itu yang saya ini juga fase di mana saya itu
Jadi kayak saya tuh merasa Allah tuh nggak pernah ninggalin kita mas sebenarnya. Jadi kalau ini sisi dimana kemudian saya merasa bahwa kenapa saya ber-TDA segala macam bahwa saya nggak tahu ya. Saya merasa bahwa ini boleh dong ya saya ngomong kayak gini ya. Saya merasa spesial di mata Allah gitu. Jadi kayak Allah tuh kayak nggak pernah jauh dari kita. Kalau kita yakin sama Allah, sejelek apapun kita, setiap orang pasti punya sisi buruk ya. Tapi kalau kita yakin sama Allah tuh nggak pernah ninggalin kita. Makanya saya merasa bahwa saya dikirim keluarga yang baik-baik, dikirim keluarga yang hebat, dikirimin sama Allah itu Mas Zakaria Roni, kemudian dikirimin Islam Ragab, Mas Iva itu kayak gift yang luar biasa dari Allah gitu kan. Di samping mereka kan juga banyak dikirim-kirim orang-orang luar biasa bejat gitu juga ada sih gitu kan. Saya ditipu orang berapa kali segala macam itu udah berkali-kali lah mas. Jadi kayak sebenarnya jujur saya saat ini sedang di fase saya capek jadi orang baik sebenarnya. Capek belajar jadi orang baik. Sebenarnya kayak gitu. Saya ada di fase capek belajar jadi orang baik. Tapi setiap kali saya ingat tentang Mas Zakaria Roni, Mas Iva, Islam Ragab itu membuat saya kemudian sama Mas Wahyu almarhum. Iya, itu kan juga TDA Kediri. Itu kayak ojo kesel tadi wong capek wong baik. Ojo leren tadi wong api gitu kan ya. Itu yang bikin saya kemudian ya mungkin Allah akan tetap dampingin saya terus akan kasih kita, nggak hanya saya, kita semua ya. Selama kita yakin Allah akan kasih hadiah atas problem-problem yang kita hadapi. Pokoknya setiap problem itu selama hidup saya ini gini, saya memang masih bandel ya jadi orang, tapi saya punya ada beberapa ayat yang jadi pegangan saya bahwa Allah nggak akan pernah ninggalin kita atau nggak pernah ngasih beban di luar kemampuan hambanya. Itu titik satu. Kedua, bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Dua. Jadi itu yang jadi pegangan saya kalau ketemu masalah apapun itu ya udah itu aja, ngapain buat susah gitu. Ya memang berat sih gitu, tapi ya senang gitu, kayak ikhlas gitu. Kayak Mas Roni gitu ya, Mas Roni. Serang orang mana, saya nggak ada ikatan apapun, hanya kenal SMP, tapi dia itu pernah ngasih duit saya 100 juta. Hah? Ya ngasih, ini kasih duit. Jadi saya kasih tah. Jadi gini, dipinjemnya atau kasih atau? Tapi jadi saya ketipu sama satu orang sebelumnya gitu kan. Sebut saja mas biar dicari orang mas. Jadi saya pernah ketipu, diajak bisnis tapi gagal saya ditipu lah. Namanya mas inisial? Janganlah, ini kalau saya sebutin nanti juga. Sebenarnya boleh aja disebutin. jangan. Sampai akhirnya saya didatangin oleh bank, rumah saya itu mau disita. Atas pinjaman yang gak pernah saya lakukan. Maksudnya gimana itu? Suratnya dibawa temanmu itu, kemudian dipinjamkan ke bank. Kan nggak bisa mas kalau kita nggak approve. Itulah kesalahan saya saat itu dulu, waktu saya mulai. Jadi gini mas, saya pernah ada di fase keluarga kami itu, saya pernah miskin, kaya banget, kemudian miskin. Nah, jadi sekarang lagi miskin. Sekarang alhamdulillah Allah kasih. Sekarang hidup indah. Gitu ya. Jadi berkecukupan, cukup pingin apa cukup gitu kan. Jadi ketika bapak saya mulai sakitan, itu habis harta saya. Dan itulah fase di mana saya itu kayak butuh uang itu harus pinjam segala macam, dan ada cara apapun tuh saya ikutin gitu. Termasuk ketemu sama orang tadi yang menipu saya. Kemudian saya ditawarin buka usaha sama dia. Tapi saya harus punya perjanjian bohongan gitu untuk menjual rumah saya. Jadi rumah saya itu di atas namakan sama orang itu. Oke. Dan kemudian sama orang itu dipinjamkan ke bank. Dan dia nggak bayar angsurannya. Sampai akhirnya rumah saya harus disita. Oke. Dan karena saya bingung, panik, segala macam, Mas Roni lah itu yang kemudian ya udah pakai aja uangnya. Kamu ada duit kamu bayar, enggak juga ya gampang lah belakangan gitu. Saya nggak kenal, nggak deket, ya. Jadi kayak saat itu saya kayak ini mas, jadi kayak ini yang dorongan saya untuk jadi orang baik itu situ. Satu itu ya, jadi itu. Jadi udah gitu kan, saya alhamdulillah gitu ketemu sama orang baik. Itulah titik pertama saya ingin jadi orang baik sama Mas Roni itu.
siapapun orangnya tetap berbuat baiklah gitu. Nah kemudian juga sama Mas Iva, Mas Elam. Jadi kayak problem-problem yang saya hadapin berat, tapi Allah kasih jawabannya gitu loh. Dari orang-orang yang gak nyangka saya gitu loh. Itu yang bikin saya kayak, pada akhirnya saya ber-TDA. TDA tempat saya di mana saya bisa mengekspresikan diri jadi orang baik gitu. Jadi apalagi ini, saya punya latar belakang keluarga yang Coba ambilkan. Keluarga yang nggak bagus sih gitu ya, bapak saya gitu. Tapi bapak saya itu ya tisu. Kanebo ada kanebo nggak? Biasanya saya kasih wanita sih mas. Ya, ini saya kalau saya bahas masalah kayak gini tuh kayak agak ini mas, agak di balik ke wajah saya yang sangar ini tuh tersimpan hati yang lembut sebenarnya. Tapi aku melihatmu menangis 2 kali mas. Ya malam itu ya. Pertama di rumah saya itu. Ya. Saya kalau bahas masalah ini tuh masalah keluarga dan titik balik saya itu kayak memang saya rapuh gitu loh sebenarnya mas. Gitu. Karena memang pengalaman yang bagi saya itu luar biasa gitu loh, luar biasa. Jadi apa namanya ya? Saya belajar semua dari bapak saya almarhum. Bapak saya itu dibalik mungkin hal-hal yang buruk tentang dia gitu kan, orang itu baik. Bapak saya itu baik. Bapak saya itu selalu bantu orang. Meskipun kemudian itu kayak orang-orang yang dia bantu itu kayak nusuk gitu loh mas. Dan itu kayak sekarang terjadi sama saya. Dan tapi saya nggak akan ini. Tapi bapak saya itu nggak pernah berhenti melakukan itu. Sampai bapak saya itu stroke segala macam, sakit segala macam itu nggak ada orang yang pernah dia bantu tuh bantuin dia. Itu yang bikin saya kayak dendam pada diri saya bahwa saya harus ngelanjutin perjuangan bapak saya, bantu orang. Event itu kemudian harus dibalas dengan hal yang nggak baik, nggak boleh saya nyerah. Saya harus bantu orang gitu aja. Di balik itu semuanya. Jadi saya ingat banget hal-hal yang bikin saya sakit hati gitu kan. Sakit hati tapi itu bukan jadi saya marah ya, tapi aku harus jadi kayak bapak saya. Oke. Jadi di mana ketika saya ingat banget ya, ini bagi orang-orang yang nonton ya mungkin pernah yang itu. Jadi bapak saya dalam kondisi sakit, dia tetap ke sekolah. Saya antar dia gitu kan. Kemudian karena memang gak kuat lagi badannya, dia jatuh di depan teras sekolah. Itu teman-temannya gak ada yang bantu mas. Orang-orang yang sama bapak saya ditinggiin sebenarnya. Tapi dia gak ada yang bantu. Bahkan sampai bapak saya meninggal tuh ada orang-orang yang dia bantu tuh gak pernah datang ke bapak saya. Ya udah gitu, ya sudah sih itu nggak jadi dendam saya, tapi jadi kayak pemicu saya harus jadi orang baik. Itu jadi, nah itulah yang kemudian saya sampai sekarang saya menginisiasi TDA segala macam untuk nerusin perjuangan bapak saya. Oke. Gitu. Siap. Di balik itu semuanya gitu kan, dan saya nggak saat ini kayak di fase lagi yang saya. Ini juga fase pembelajaran lagi buat saya. Ketika saya kaya itu, kemudian bapak saya sakit tuh kayak Allah tuh gampang ya kalau ngerubah nasib orang gitu ya. Nah makanya sekarang saya itu kayak ketika saya di TDA berbisnis segala macam bla bla bla, saya nggak ada dorongan dari hati yang ingin numpuk harta lagi gitu. Saya pengen kayak yang apa yang saya dapat saat ini saya habiskan buat bantu orang gitu. Jadi kayak kalau jadi kayak gini ya. Ketika saya saat itu di resto ada Mas Roni, Mas Iva gitu kan, orang-orang yang seperti saya itu banyak. Kalau nggak ada yang bantuin dia itu siapa yang mau bantuin gitu loh. Saya pernah ada fase titik capek ya di ber-TDA itu, atau di fase saya belajar jadi orang baik itu, di mana malam-malam saya itu nggak bisa tidur, bukan mikirin diri saya tapi mikirin orang lain gitu loh. Sampai kayak saya itu kayak ngapain ya saya kok mikirin orang lain ya? Kok saya nggak mikirin diri sendiri ya gitu kan? Tapi dalam hati saya gini, kalau saya nggak pingin orang-orang yang saya lihat itu ngalamin apa yang saya alamin gitu loh. Oke, siap mas. Contoh kenapa saya kemudian di TDA itu saya ada teman-teman yang menti-menti saya itu
saya nggak perlu sebutin namanya lah. Jadi saya datengin dia, saya bimbing dia segala macam, sampai saya kadang-kadang saya berpikir saya terlalu effort sama dia. Tapi saya berharap bahwa kamu ini anak muda nggak boleh ngalamin apa yang pernah saya alami gitu loh. Siap. Kamu harus berhasil. Kamu harus berhasil dan bisa membahagiakan orang tuamu segala macam. Oke, nanti kita detailkan di situ Mas. Ya. Nah sebelum ke situ Mas, terkait apa ya Mas ya, polanya kan seperti itu ya, dari Mas Galih juga menyaksikan abahnya, bapak ya, bapak. Bapaknya juga sering menolong orang, kemudian tiba-tiba ada orang baik yang kita nggak tahu, tiba-tiba nolong. Mas Galih kan juga gitu kan, nolong orang. Ternyata balasan itu tidak dari orang yang ditolong itu, bahkan dia malah nusuk, tapi balasan dari orang lain. Iya betul. Saya jadi keinget gitu loh, waktu ngaji dulu ya, waktu madrasah dulu kan, saya lupa ayatnya, intinya tolonglah orang-orang yang di bumi, maka yang di langit akan menolongmu kan ya, gitu betul, kan. Betul. Ya berarti kita ya kalau menolong ya menolong aja. Iya betul. Ya gitu kan. Bahkan memang ya kalau kita sudah di level tertentu, kita nggak boleh meminta atau berharap Dari manusia. dari dia membalas kebaikan kita. Nanti Allah akan mengirim malaikatnya Betul. untuk menolong kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka kan gitu. Sekali. Itu yang saya yakin juga Mas. Jadi kayak kita ya udah kayak kalimatnya kan Allah kan sudah jelas ya. Kita orang Islam yang sebenarnya kita orang Islam yang kita nggak yakin sama Islam kita sendiri gitu kan. Kita baca Al-Quran tapi kita nggak yakin gitu kan. Iya. Di Al-Quran udah dijelasin bahwa ya jangan berharap sama manusia, kamu akan kecewa segala macam, bala-bala sih lama banyak hal lah. Jadi kayak ya udah kalau Allah bilang bantu orang gitu kan. Iya. Masalahmu nanti aku yang urus gitu loh. Gitu. Jadi kayak kita jangan berharap balasan dari manusia. Oke. Yang terbaik dari Allah aja sudah gitu. Dengan cara yang kita nggak disangka-sangka gitu. Dan nyatanya memang seperti itu. Saat ini kalau kita teman-teman ya, kalau saya boleh sharing juga ya, teman-teman itu kan banyak ya sekarang kasus kayak bunuh diri segala macam bla bla gitu kan, atau orang yang mungkin masalahnya besar segala macam. Ya udah yakin nih yang saya punya tadi yang kalimat saya bilang tadi di awal. Allah nggak akan membebani hambanya dengan beban yang nggak mungkin kita melebihi dari apa yang kita mampu gitu kan. Ya udah yakin sama itu aja gitu. Ya, berarti aku mampu gitu ya. Iya, nyampe pasti ada sisi di mana kita masuk ke terowongan, jalan aja udah nyampe sampai ujung. Tapi kalau kita diem meratapi, menghujat, memaki sama kehidupan kita, udah kita stop di tengah. Tapi kalau kita jalan semampu kita jalan aja, nyampe. Oke, terus kemudian di fase kehidupannya Mas Galih kan ber-TDA berarti tahun berapa Mas? COVID 2019. Oh, saat COVID ya, Iya, berarti mau COVID itu. ada konflik, ada masalah juga di jadi awal resto ya? mau resto udah mulai kelihatan bagus gitu kan. Wah ini keren nih gitu kan. Udah bikin TDA, COVID gitu kan. COVID. Saya juga menyaksikan sih. Jadi apa ya menurutku, saya testimoni mungkin ya, kalau barang itu testimoni. Jadi salah satu orang yang tulus membantu anak-anak, terutama anak-anak TDA adalah Mas Galih menurut saya. Alhamdulillah. Jadi saya melihat kayak apa ya, mungkin marah-marah ke mereka tapi marahnya itu ada atas dasar sayang gitu loh. Dan sejak 2020 sekarang di 2025 ada beberapa orang yang kemudian berubah yang saya lihat. Dulu Mas Galih minta saya, Mas tolong ini diliput Mas Adit gitu kan. Nah, itu anak TDA yang pertama kali diliput di Pecah Telur yang di Tulungagung kan. Nah saya lihat hidupannya juga mulai bagus ya. Dulu itu satu-satunya orang Mas yang saya tanya, Mas kapan titik terendahmu? Saat ini katanya. Jadi saat diliput adalah saat terendah bagi dia. Tapi sekarang luar biasa Mas. Outletnya ada lebih banyak 11 malah. Ada lebih dari 11 lah outlet. Ada juga yang baru Mas Citro kali ya. Mas Citro itu apa usahanya? Mas Citro itu Esinom Centini. Mas Rohim juga gitu ya. Mas Dias. Yang akhirnya dengan berkolaborasi juga. Kalau Mas jadi kalau yang lain kan kok mentori gitu atau
Itu bayar atau gimana? Yang mana nih? Yang semuanya itu atau Nggak ada. gratis ya? Gratis. Wah keren. Nah kecuali Mas Dias ini, ini kamu incas di dalamnya gitu ya? Karena menarik bagi saya. Saya manusia biasa Mas, karena ada, wah ini bagus nih, peluang bagus nih. Oh, kenapa kok itu menarik bagimu Mas? Karena roti bakar Saidi ini makanan umum yang saya suka makan ya, artinya unik dan saya yakin ini long life. Oke. Dan memang bagus gitu. Saya yakin bagus aja gitu. Oke. Kemudian ikut di dalamnya gitu ya. Betul. Atau sekarang investor atau betul, apa? Betul. Saya menjadi bagian di dalamnya. Jadi kayak Saidi itu ada 2 owner, Mas Dias dan saya. Oh, akhirnya menjadi owner dan membesarkan bareng. Betul. Dulu 1 cabang, sekarang ada 13 cabang. Ya, weh, keren. Bersama mitra-mitra kita. Ada mitranya juga? Betul. Nggak dikelola pusat semua? Dikelola pusat, tapi mitra pasif istilahnya. Oh, siap. Seperti itu. Balik lagi bahwa saya ber-TDA tujuannya adalah TDA itu kan ingin membesarkan rumah tumbuh bersama gitu kan. Itulah kenapa kemudian saya berusaha bagaimana ketika saya menjadi ketua TDA harus ada orang-orang yang lahir, ada pengusaha baru yang lahir di TDA. Okay. Dan saya hanya meyakini bahwa kebaikan itu harus bertumbuh dan menyebar. Okay. Jadi ketika saya misalnya saat itu Mas Adit, Mas Rohim itu saya berharap bahwa ayo saya bantu kamu. Tapi kemudian ketika sudah sukses, sebenarnya saya nggak perlu balasan dari kamu. Tapi lakukanlah hal yang sama dengan orang yang seperti kamu selanjutnya. Kamu udah sukses, kemudian bantulah orang-orang yang sama seperti kamu sebelumnya. Okay. Besarkan mereka lagi. Maka kebaikan ini akan menular terus. Akan nggak berhenti gitu. Harusnya begitu. Itu yang saya minta. Nggak usah balas budi ke saya, nggak perlu. Saya nggak butuh balas budi. Okay. Tapi balaslah budi saya ini dengan membantu orang lain. Terus gitu terus menerus. Sampai kemudian entah sampai kapanpun. Iya, kayak jadi amal jariah kebaikan. Betul. Gitu ya. Ya, karena kan kalau begitu kan akan besar nanti Indonesia ini. Penuh dengan orang-orang baik. Betul, harapannya begitu. Tapi hari ini langka sih Mas. Susah. Makanya itu tadi Mas, orang baik itu identik sama orang bodoh kadang-kadang gitu kan ya. Ketika kita harus dibodohi sama orang lain segala macam. Tapi ya sudahlah, nggak usah menyerah, tetap berbuat baik saja. Jadi ya bagaimana ya? Karena orang baik itu memang nggak pernah mudah. Kalau orang baik itu gampang ya mungkin semua orang masuk surga semuanya kayak gitu kan ya. Tapi karena memang susah ya susah aja gitu. Di era yang serba gimmick gitu loh. Sehari ini kan serba gimmick gitu ya. Bahkan menolong pun kadang-kadang juga ada gimmicknya di belakang dan sebagainya. Ada problem. Nah tapi bagaimana ya Mas menata niat atau biar kita konsisten baik, mencoba baik itu gimana Mas? Saya memang kadang-kadang di fase yang tadi ya, capek berbuat baik, belajar jadi orang baik ya. Saya nggak ngomong saya baik, tapi belajar jadi orang baik. Ada fase di mana kita kadang-kadang lelah jadi belajar jadi orang baik itu capek gitu. Tapi ya Allah kok yang akan balas gitu. Jadi ya sudah, lakukan aja kebaikan itu. Dan kita melihatnya begini. Kalau saya melihatnya ketika saya saat itu mentoring Mas Adit, Mas Rohim, saya ingin mereka itu tidak mengalami apa yang saya alami saja. Gitu. Jadi nggak enak jadi orang miskin, jadi nggak enak jadi orang yang diremehkan, nggak enak jadi orang yang selalu dipandang kecil sama orang lain. Makanya saya ingin mereka itu, teman-teman di TDA itu jadi orang yang luar biasa. Siap. Itu prinsip saya ketika saya ber-TDA dan sampai sekarang pun dimanapun, nggak harus di TDA. Artinya kita dimanapun kita berkomunitas atau kita menjadi orang ya harus seperti itu harusnya. Okay. Jadi sebisa mungkin lah bagaimana sih orang-orang kita bisa melahirkan orang-orang baru, orang-orang baik-baik baru lah untuk bisa besar. Itu Mas, apakah hanya orang-orang TDA atau boleh umum? Umum sih Mas. Jadi gini ya, kalau saya kadang-kadang bahkan ya dimanapun, TDA itu hanya lingkup kecil dari Indonesia, dari dunia ini. TDA itu hanya tempat belajar buat kita jadi orang baik kan gitu. Jadi harusnya konsep ini bisa dilakukan di manapun, secara luas. Tapi tak lihat Mas Galih sangat intens banget dan kayak terkhusus hanya orang-orang TDA yang di Tulungagung. Karena gitu. Mereka yang mau bergabung sama kita. Artinya kalau di luar sebenarnya ada,
Cuman kan gini. Oh, yang aku nggak tahu ada ya. yang ya karena memang kita dekatnya di TDA. Jadi lingkupnya seperti itu. Di TDA kita bisa melihat bahwa gini Mas ya, di luar situ kan ada orang-orang yang kemudian memang dia berfighting di hidupnya. Tapi dia nggak fighting aja, nggak ada solusi atau cara yang dia lakukan. Di TDA ada orang yang fighting dengan cara berbisnis. Nah, saya fokus ke orang-orang yang ini, yang memang dia ada fighting, ada usahanya. Tapi kalau mereka hanya fighting aja, saya ingin berjuang, bla bla, tapi dia diajak belajar nggak mau, diajak susah capek nggak mau, kan ya susah juga gitu kan. Nah di TDA ini adalah orang-orang di mana mereka fighting, tapi dia punya caranya, yaitu berbisnis dan mau belajar. Lebih gampang nantinya. Oke. Saya mau tanya Mas, kenapa kok Mas Galih ini kok TDA banget gitu loh? Bahkan hari ini pun saya undang podcast tidak mewakili TDA kan, mewakili personal Mas Galih, tapi pakai kaos TDA, to the next level. Ya. Kenapa kok TDA banget Mas Galih itu? Gini Mas, ya, jadi kenapa saya TDA banget? Saya waktu awal-awal memang sebelum TDA saya pernah kan beberapa kali bikin komunitas itu kan ya. Ya. Tapi banyak komunitas yang isinya itu adalah banyak kepentingan pribadi maupun golongan. Bahwa saya bilang bahwa komunitas itu harusnya diisi dengan orang-orang yang harus saling support. Dan kemudian saya nyata mencari saat itu, mencari bagaimana ya, di mana ya ada komunitas yang cocok gitu kan. Saya sama si Iva saat itu. Dan ketemulah sama TDA. Okay. TDA ini tempat di mana kita itu bisa belajar bersama. Ada juga prinsip egaliter. Yang dia tuh nggak ada batasan, dia sudah miliarder atau yang masih baru, masih awal-awal, nggak ada sekat di TDA itu. Kayak ya menyenangkan gitu. Dan ini kalau boleh saya bilang itu bukan saya ber-TDA, tapi saya ya TDA. Gimana bedanya? Saya ber-TDA, saya TDA. Bukan saya, TDA ada value, ya kayak semuanya value-value yang bagus lah, ya. Tapi saya merasa bahwa TDA itu adalah saya. Okay. Jadi mendarah daging gitu. Iya gitu. Jadi saya kan di awal tadi ingin menjadi orang baik yang bermanfaat. TDA ini ya begitu gitu loh. Jadi kayak representasi. Sama. Iya betul sekali. Jadi kayak ya sudah, ini tempat yang saya banget gitu loh. Meskipun memang di dalamnya nggak semua orang sama gitu kan, berbagai karakter. Tapi ada value TDA yang sangat dekat sama saya dan saya banget gitu loh. Yang benar-benar ada poin di mana ada orang susah pengen jadi orang baik, ada orang susah pengen jadi bermanfaat, ingin berkembang, ingin berjuang, itu ada di TDA. Okay. Dan saya senang di situ. Okay. Makanya saya bilang sama teman-teman bahwa di waktu di awal-awal TDA mungkin tidak menjanjikan kamu sukses, tapi ini ada circle yang positif di situ. Di mana kita bisa belajar banyak di sana. Itu Mas, bagi orang yang nggak tahu TDA apa sih? Gitu. Mungkin yang nyimak. TDA adalah komunitas pengusaha, tangan di atas namanya, ya. Yang sudah ini udah hampir berapa tahun sudah ini? Udah lama Mas ya. Udah lama. Di mana-mana juga ada juga ya. Ada. Besar banget. Dan di sini kita belajar bersama. Iya. Bukan tempat untuk cari konsumen, tapi di sini belajar bersama. Oke. Tumbuh bersama, egaliter, saling support, saling membantu. Itu TDA. Siap. Ini poinnya gini Mas, kalau saya saat ini melihat adalah banyak pengusaha yang hanya fokus tentang bisnis. Iya kan pengusaha harus fokus tentang bisnis sih Mas. Bisnis bukan perkara hanya masalah uang, tapi juga bagaimana membangun orangnya. Oke, menarik. Orang baik owner, karyawan, dan sekitarnya. Oke. Mostly orang berpikir masalah keuntungan, masalah profit segala macam, tapi lupa tentang profit yang lebih besar lagi, yaitu masalah tentang sosialnya, dampak sosial dan dampak manusianya. Baik ke ownernya. Banyak pengusaha bisnis yang besar, ownernya jadi macam-macam, jadi sombong, jadi nggak bermanfaat segala macam. Ada juga kan. Okay. Karyawan juga jadi karyawan biasa, nggak ada perkembangan bagi mereka segala macam. Dampak pada sosialnya juga nggak ada dampak positifnya. Dia menjual aja profit segala macam, tapi nggak ada ketulusan dalam bisnisnya. Nggak bagus. Jadi Mas kali ini people banget ya. Jadi leadership banget gitu ya. Ya, bahwa kita tuh berbisnis, hidup, dampaknya itu besar, bukan hanya masalah uang gitu aja sih. Apa sih Mas kalau saya boleh kerucutkan tujuan dari bisnis perspektif Mas Galih itu apa?
Dulu mentor saya pernah bilang gini, awalilah goal bisnis kita from the end juga kan. Oke. Goal kita dalam bisnis kita, dalam hidup, dalam bisnis itu sama sih sebenarnya sih. Bahwa start from the end. Pernah dengar nggak itu? Iya pernah dengar sih. Ya, bahwa Start dari akhir. Start dari akhir. Kita pingin kita jadi orang kayak gimana, bisnis kita kayak gimana, ya. Orang-orangnya kayak apa. Betul. Terus? Endingnya kan kita pingin jadi orang, kita mati meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, besar dampaknya. Andai kata misalnya bisnis kita nih, pecah telur misalnya nih, ketika Mas Agung misalnya sudah nggak ada, apakah ada dampaknya nggak buat orang lain? Ataukah kemudian akan dikenang apa enggak? Wah, Mas Agung yang segala macam, kan enggak? Kan pasti akan mencari endingnya itu tadi. Oh, ini Mas Agung dulu meninggal, dia mendirikan pecah telur yang luar biasa bermanfaat segala macam. Itu yang kita cari kan sebenarnya, Mas. Tapi kalau kita bikin usaha hanya cari profit tok segala macam, at least tutup, ya udah selesai gitu loh. Nggak akan dikenang gitu loh. Iya, iya. Nggak ada ketulusan yang lahir dalam bisnis itu, dalam hidup kita. Jadi boleh dibilang kalau menurut versinya Mas Galih untuk dikenang gitu ya? Yes, correct. Jadi apapun bisnis itu, ya, even gorengan aja sekalipun, Iya. jadi bikinlah bisnis yang kemudian akan memorable gitu loh. Oke. Uang itu bisa habis. Ketika kita jualan, uang bisa habis. Tapi momen itu nggak akan pernah habis. Tapi kenangan baik tidak akan pernah Iya. habis. Itulah kenapa kemudian Saidi saat ini punya tagline baru, yaitu ciptakan memori baik. Bahwa kita beli roti bakar, kita beli es kelapa muda misalnya, kita beli minum kopi segala macam. Kita ninggalin sesuatu nggak sih? Saya ingin teman-teman semua pebisnis di sini creating produk jasa yang kemudian itu yang melekat sama memori kita. Okay. Oh, saya pernah minum ini gara-gara minum kelapa muda ini sama keluarga saya, gitu kan. Saya dulu pernah sakit, minum ini jadi sehat segala macam. Memori itu yang harus dikenang. Karena itu adalah bisnis yang akan nggak hanya masalah profit aja, nggak masalah duit aja, tapi sesuatu yang melekat. Okay. Ketika kita bisa nempel sama itu, produk kita tuh nggak akan terlupakan gitu loh, Mas. Akan terus ada gitu. Value-nya tadi apa, tagline-nya baru? Saidi, ciptakan memori baik. Apa berafiliasi dengan Sheila on Seven? Oh sih, betul sekali. Enggak. Nanti Mas, jinglenya lagunya Sheila on Seven. Oh iya, benar. Benar. Iya emang gitu. Jadi ya bisnis not only creating money but also creating people. Oke, creating people. Iya. Creating people artinya seperti apa? Iya, membangun orangnya, ownernya jadi lebih baik, karyawan jadi lebih cerdas, baik juga segala macam, ke lingkungannya juga positif, banyak hal. Jadi tentang orang intinya gitu tentang ya? Orang. Bukan tentang produk, bukan tentang... Kita bisnis itu, ya itu tadi loh, bisnis itu kita, apa sih dampakmu? Contoh pecah telur deh misalnya gini. Iya. Ada nggak dampak sama karyawan-karyawan di sini? Dia setelah kerja di pecah telur, ada perubahan nggak dari segi keimanannya misalnya? Dari segi kebaikannya mereka, ada perubahan nggak? Mas Agung ngelatih mereka nggak? Apa hanya disuruh kerja aja, nyuting aja tiap hari, nggak ngasih insight segala macam? Ketika kita sudah berpikir ke sana, ya kan kita akan menciptakan orang-orang baru yang punya kemampuan lebih, nggak hanya sekedar karyawan saja. Oke. Itu yang paling poin penting, di mana bisnis ya dapat uang, tapi juga ada manfaat ke orang-orang tadi itu. Developing people. Developing people, creating people baru. Jadi akan besar. Saya bilang sama karyawan-karyawan saya nggak mau kamu kerja terus di tempat saya. Saya at least pengen kamu keluar dari tempat saya nantinya, bikin usaha baru lagi. Kalau kamu keluar dari tempat saya jadi karyawan lagi, mending nggak usah keluar. Sampai kamu keluarlah ketika kamu bikin bisnis baru. Jadi orang yang hebat lagi. Iya. Terus dia gagal, habis itu jadi karyawan lagi orang. Itu gagal bagi saya, gagal. Makanya sampai kamu jadikan tempat saya, ini dari dulu Mas, dari resto sampai sampai sekarang itu saya selalu bilang gini. Jadikanlah tempat usaha ini sebagai tempat kamu belajar. Oke, nanti buka usaha sendiri. Betul. Di depanku. Nggak masalah. Karena rezeki, ilmu bisa ditiru, rezeki nggak akan bisa ditiru. Keren. Jadi itu yang kita bilang bahwa amal kita yang insya Allah nanti akan kita bawa. Keren.
Jadi ini sudah pikirannya sudah tidak di dunia ini, beyond lah ini, lebih beyond. Ya, kita anggaplah begini, sholat bolong-bolong, puasa mungkin jarang-jarang segala macam, ya nakal bandel segala macam. Apa yang yakin masuk surga? Insya Allah. Jadi kita nggak tahu nih mas, amal mana yang akan Iya, bawa kita ke betul, surga, betul. gitu loh. Jadi mungkin salah satunya adalah dengan membantu orang ini. Itu yang saya bilang bahwa bisnis, ya bisnis, tapi juga creating people lah, beramal juga lah. Karena memang kita nanti tidak akan ditanya omset kita berapa, ditanya produk kita berapa. Betul. Tapi ditanya orang yang terlibat dengan kita. Mostly itu adalah mungkin bawaan kita, Betul, karyawan kita. betul. Apakah kita sudah baik dengan dia? Apakah sudah diingatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kan begitu ya Mas Gali ya? Makanya ya kayak itu mas. Saya merasa gagal ketika kemudian saya mungkin mementi, mementoring atau segala macam itu, kemudian saya nggak berhasil creating orang-orangnya itu, wah gagal saya gitu. Mimpimu yang paling menurutmu kok banggakan siapa Mas? Saat ini semua saya banggakan, semua punya karakter masing-masing. Tapi kalau boleh saya jujur itu ya Mas Adit. Mas Adit ya? Ya. Nanti diundang ya? Iya, udah diundang kan dulu. Iya. Yang dokumenter. Di podcast. Iya, siap. Ya. Mas Adit tuh saya cukup bangga dengan semua. Mas Adit, Mas Rohim, Mas Dias, ya, Mas Jetro, itu semua saya banggakan. Karena mereka punya cerita masing-masing ya. Oke. Jadi kalau sekarang lagi rame yang orang yang anak kecil yang di podcast itu, Siapa itu? ya adalah gitu kan. Ya itu masing-masing orang punya statnya sendiri-sendiri. Iya. Jadi semua harus diacung jempol. Ya. Tapi memang cerita mereka itu luar biasa. Dari Mas Rohim, Mas Adit, Mas Jetro, Mas Dias, Mas Yoni, ya itu semuanya punya cerita masing-masing. Mas Yoni pentol itu. Apa jadi? Pentol apa sih jadinya? Pentol Yoniki. Itu Yoniki. cerita masing-masing. Jadi seru mas, memang seru. Mas Yoni itu salah satu orang yang nama yang saya sebut di depan Ka'bah. Iya dah. Gak tahu kenapa tiba-tiba saya sebut aja nama dia gitu. Ya Allah, bantu orang ini gitu. Aduh, saya kalau bawaannya bikin nangis aja. Gak tahu mas, saya tuh kayak kenapa ya, saya kayak punya penyakit kali ya. Penyakit mikirin orang, gak mikirin diri sendiri kali ya. Keren. Aku pernah kok pikir nggak mas? Enggak. Jadi itu, saya pengen orang-orang itu sukses. Karena jadi orang miskin tuh nggak enak. Udah nangis berapa kali mas hari ini? Saya tuh kalau bahas masalah kayak gini tuh baper mas. Saya tuh memang ini nggak enakan jadi orang itu. Jadi kayak nggak enakan sama orang itu. Saya ingat perjalanan Mas Adit, Mas Dias, Mas Rohim itu. Kalau boleh nanti dibikin cerita, Pecat Telur bikin film lah tentang mereka itu penuh dengan air mata itu. Itu bagus dan saya salut. Saya ingat Mas Adit itu perjuangan dia dari nol, dari minus sampai dengan sekarang itu juga wah luar biasa. Sandwich generation juga ya. Iya. Atas bawah betul. Dan saya berharap saya nggak perlu diingat artinya. Tapi saya berharap dari mereka itu teruslah berbuat baik dan mengembangkan orang lain gitu. Itu ini luar biasa. Mas kalau ngomongin karakter mas, jadi misal seorang pengusaha nih, terutama Mas Gali juga seorang mentor yang meminti beberapa orang, karakter apa yang wajib dimiliki seorang pengusaha? Ya, jadi selama pengalaman saya beberapa kali mementi dan bekerja sama dengan orang-orang itu adalah yang paling penting mas dalam kerjasama dan berbisnis apapun itu, bahkan dalam hidup ya, adalah menjaga amanah dan kepercayaan. Itu penting banget mas. Jadi amanah, kepercayaan. Karena ketika kita punya investor misalnya kan ya, atau relasi segala macam, kita nggak amanah di situ. Itu dampaknya luar biasa. Hancur. Yakinlah saya kalau selama kamu nggak amanah dan nggak menjaga kepercayaan, secerdas apapun, segede apapun bisnismu, saya jamin akan hancur. Oke. Gitu. Karena amanah dan kepercayaan itu adalah hal yang menjadi pengikat kita dalam suatu kesuksesan. Kalau nggak salah saya lupa bagaimana hadisnya atau ayatnya ya, bahwa Allah akan bersama bisnis atau kerjasama ya. Tapi ketika sudah ada salah satu yang
berkhianat, maka Allah akan melepaskannya. Keberkahan dalam kerjasama itu. Ya seperti itu. Jadi dalam bisnis, persahabatan apapun, amanah, kepercayaan harus dijaga. Penting banget itu. Dua contoh tadi, investor dan juga kerjasama yang artinya saya menangkap itu hanya berlaku dalam investor dan kerjasama atau juga di konteks yang lain, Semuanya. Persahabatan, keluarga, itu semua berlaku. Amanah dan kepercayaan. Contoh kita aja lah bersahabat gitu kan. Saya nggak jujur sama sampean, saya mungkin nggak akan percaya lagi sama saya. Oke. Ya. Amanah pun demikian. Kan sahabat Ali mengatakan bahwa kalau kita berbisnis bekerja sama orang lain, muamalah, ya kan, bagaimana menjaga amanahnya segala macam. Itu yang paling penting. Jadi poin amanah dan kepercayaan adalah yang paling utama. Bagi saya seperti itu dalam hubungan apapun itu. Karena kalau itu nggak ada, saja merusak. Oke, terima kasih Mas Galih, keren sekali. Mas, aku mau nitip pesan sponsor Mas sedikit aja ya. Jadi teman-teman, kemarin saya sudah berhasil mengajak Mas Galih untuk mengisi di kelas pecah telur seperti sponsor kita teman yang kita lihat. Jadi Mas Galih ini saya pandang orang yang mampu, yang memiliki banyak ilmu di bidang kuliner. Teman-teman bagi yang ingin belajar sama Mas Galih, mungkin yang jauh dari Tulungagung, bisa juga mengakses kelasnya di sini, kelas pecah telur. Atau juga teman-teman bisa join di membership. Ya, untuk Mas Galih ini level 5, level scale up. Nanti bagaimana kita bisa grow up dan scale up bisnis kita. Nah, salah satunya yang ngisi adalah Mas Galih yang tentang kuliner. Ya, betul. Atau bisa juga di www atau https kelaspecahtelur.id, nanti ada linknya di bawah. Mas, terima kasih Mas Galih. Sama-sama sudah membantu saya mau juga podcast ke hari ini. Semoga, saya yakin ilmunya pasti bermanfaat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke teman-teman, sampai jumpa di next episode dengan pengusaha yang keren lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.